Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Yustia Mustika Wardani. Nah, jadi di sini saya ingin sharing sedikit dengan ibu-ibu semuanya mengenai hubungan penggunaan jamban sehat dan pembuangan tinja yang benar dengan kejadian diare pada balita. Jadi topik-topik yang ingin saya sampaikan itu adalah yang pertama, mengenai pengertian dari diare itu apa. Kemudian yang kedua yaitu mengenai bagaimana sih cara pembuangan tinja yang baik dan benar. Kemudian yang ketiga itu adalah bagaimana sih syarat jamban yang memenuhi standar. Nah, langsung saja masuk ke topik yang pertama, yaitu tentang pengertian diare. Nah, apa itu diare? Nah, diare ini adalah penyakit yang ditandai dengan perubahan bentuk dan konsistensi feses yang lembek atau cair dengan frekuensi buang air besar lebih dari 3 kali sehari, yang biasanya itu disertai dengan muntah ataupun feses yang berdarah. Kemudian diare ini mengapa bisa disebut dengan sesuatu yang berbahaya? Jadi, diare ini merupakan masalah kesehatan masyarakat yang menyebabkan kematian di dunia. Terhitung ada 5-10 juta kematian setiap tahunnya. Mengapa? Jadi karena diare itu bisa menyebabkan kehilangan cairan di tubuh penderitanya atau dehidrasi. Nah, dehidrasi ini jika tidak kita tangani dengan segera bisa berakibat lebih fatal lagi. Nah, selanjutnya pembuangan tinja yang baik dan benar. Mengapa kita harus membuang tinja itu secara baik dan benar? Alasannya itu karena apabila kita membuang tinja yang tidak sesuai dengan aturan, itu akan mempermudah penyebaran penyakit yang dapat menular melalui feses, yaitu penyakit diare. Nah, rumah tangga yang mempunyai kebiasaan membuang tinja yang tidak sesuai aturan itu bisa meningkatkan resiko 2 kali lebih besar dibandingkan rumah tangga yang mempunyai kebiasaan membuang tinja sesuai dengan aturan. Nah, kebiasaan membuang tinja sembarangan itu bisa menyebabkan pencemaran lingkungan termasuk tanah dan juga air. Dan juga selain itu bisa memungkinkan terjadinya kontaminasi makanan atau sumber air melalui vektor seperti tikus ataupun lalat. Nah, jadi sumber air yang sudah tercemar itu bisa mencemari makanan, dan selanjutnya makanan atau air tersebut yang sudah tercemar tadi itu dikonsumsi oleh manusia. Nah, jika hewan yang hinggap ke feses kemudian menghinggapi makanan, maka manusia yang mengkonsumsi makanan tersebut akan berisiko lebih tinggi untuk terkena penyakit. Nah, salah satunya itu adalah penyakit diare. Selanjutnya, nah, jadi bagaimana sih cara pembuangan tinja yang baik dan benar itu? Jadi yang pertama itu adalah membuang tinja di jamban atau di WC. Nah, jadi saya harapkan ibu-ibu semua yang ada di desa ini sudah memiliki WC ataupun jamban. Jadi setiap anggota keluarga yang ingin buang air besar itu bisa membuang tinjanya di WC atau jamban. Kemudian yang kedua itu tidak buang air besar di sungai. Dan yang ketiga, tidak membuang pampers yang terdapat tinja di sembarangan tempat. Jadi, ibu-ibu yang memiliki bayi atau balita itu tidak boleh membuang pampers yang terdapat tinjanya sembarangan. Begitu. Selanjutnya, jamban itu harus bersih dan memenuhi standar. Sebelumnya, kita juga harus tahu apa itu jamban. Nah, jamban ini adalah sebuah ruangan yang memiliki fasilitas pembuangan feses ataupun urin yang terdiri dari tempat jongkok atau tempat duduk dengan leher angsa tanpa leher angsa, yang dilengkapi dengan unit penampungan feses dan air untuk membersihkannya. Nah, jamban yang tidak sehat itu bisa menjadi sumber penularan penyakit dikarenakan mikroorganisme penyebab penyakit akan dibawa oleh vektor dan selanjutnya bisa menularkan penyakit kepada manusia.
Nah, jadi bagaimana sih syarat dari jamban yang baik dan benar itu? Nah, syarat jamban yang baik dan benar yang pertama itu adalah harus memiliki spiteng. Nah, apakah di sini ibu-ibu ada yang tahu apa itu spiteng? Ya, jadi spiteng ini adalah bangunan yang terletak di bawah permukaan tanah untuk menampung urin dan tinja yang terdiri dari tangka pengumpul dan bidang resapan. Nah, jadi spiteng ini juga memiliki syarat-syaratnya yang ideal. Jadi yang pertama, spiteng itu dinding spitengnya harus terbuat dari batu bata dan juga kedap air. Kemudian yang kedua, pipa penghubung terbuat dari pipa PVC dengan diameter 10 sampai 15 cm. Kemudian yang terakhir, tepi atas tutup spiteng harus diletakkan minimal 30 cm di bawah permukaan tanah supaya suhunya itu selalu stabil. Dan juga tutup spiteng itu harus terbuat dari beton yang kedap air. Syarat jamban sehat menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Nah, selain harus memiliki spiteng, syarat jamban sehat itu juga memiliki syarat-syarat yang lain, yaitu yang pertama, tidak mencemari sumber air minum. Mengapa demikian? Jadi, apabila jamban atau spiteng itu tadi mencemari air minum, maka itu sama saja kita memberikan peluang terhadap kuman-kuman itu untuk masuk ke dalam tubuh kita dan menyebabkan penyakit. Salah satunya itu adalah penyakit diare. Kemudian yang kedua, jarak spiteng harus 10-15 meter dari sumber air minum. Mengapa demikian? Dikarenakan apabila jarak spiteng itu kurang dari 10-15 meter, dikhawatirkan resapan-resapan air atau feses itu tadi masuk ke dalam sumur ataupun sumber air kita, kemudian masuk ke dalam tubuh kita untuk kita konsumsi ataupun untuk kita mandi, itu sama bisa juga menyebabkan adanya penyakit-penyakit yang tidak diinginkan. Kemudian selanjutnya itu tidak berbau dan tinja tidak dapat dijangkau oleh vektor. Nah, mengapa seharusnya jamban atau spiteng itu tidak bisa dijangkau oleh vektor? Nah, saya ambil contoh vektornya itu adalah lalat. Jadi, seandainya lalat itu tadi menempel pada tinja yang sudah kita keluarkan tadi, kemudian lalatnya itu hinggap ke makanan atau minuman yang akan kita konsumsi, maka kita itu bisa beresiko 2 kali lebih besar untuk terkena penyakit-penyakit yang tidak diinginkan. Kemudian selanjutnya, jamban itu harus cukup luas dan landai atau miring ke arah lubang jongkok sehingga tidak mencemari tanah di sekitarnya. Nah, mengapa demikian? Jadi, jamban itu harus miring ke arah lubang jongkok agar feses yang sudah kita keluarkan saat buang air besar itu tadi langsung masuk ke dalam lubangnya dan juga langsung menuju spiteng. Begitu. Kemudian harus mudah dibersihkan dan aman digunakan, terdapat dinding dan atap pelindung yang kedap air. Nah, jadi di jamban itu juga harus memiliki dinding dan juga atap. Jadi agar kita saat buang air besar juga nyaman, privasi kita juga terjaga. Kemudian saat hujan turun kita tidak kebasahan terkena air hujan dikarenakan kita memiliki atap pelindung yang kedap air begitu. Selanjutnya itu harus mempunyai penerangan yang cukup. Nah, jadi penerangan itu juga cukup penting untuk berada di jamban kita. Jadi semisalnya kita ingin buang air besar di malam hari, kita tidak perlu repot-repot untuk membawa senter atau penerangan lainnya. Kemudian lantainya harus tidak licin dan memiliki ventilasi yang cukup baik. Jadi mengapa lantainya itu tidak boleh licin? Itu untuk menghindari agar kita tidak terpeleset gitu. Nah, alhamdulillah saya sudah selesai menyampaikan apa yang perlu saya sampaikan pada penyuluhan hari ini. Jadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, alhamdulillah saya sudah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ibu-ibu sampaikan. Jadi, kita sudah sampai di penghujung acara.
Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.